Dalam sejarah Indonesia, pernah ada satu perang yang hampir membuat pemerintah kolonial Belanda bangkrut total. Sebuah perang yang tidak hanya melibatkan senjata, mesiu, dan strategi militer, tapi juga keyakinan yang mendalam, kekuatan spiritual, dan bahkan ramalan tentang akhir zaman. Di balik perang dahsyat itu, berdiri tegak seorang pangeran yang sebenarnya punya kesempatan untuk meraih tahta. Tapi, ia justru memilih jalan perlawanan yang penuh duri. Namanya adalah Pangeran Diponegoro. Tapi, siapakah sebenarnya sosok ini? Mengapa namanya tidak hanya tercatat sebagai pahlawan, tapi juga diselimuti berbagai misteri yang masih menarik untuk dibahas hingga hari ini? Inilah kisah yang jarang terungkap tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Sebagai putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono, III Sultan Kesultanan Yogyakarta, jalan menuju tahta sebenarnya terbuka lebar untuknya. Namun, sejak usia muda, Ontowiryo sudah menunjukkan jalan hidup yang sangat berbeda dari pangeran pada umumnya. Ia tidak tertarik dengan kemewahan, intrik politik, dan gemerlap kehidupan istana. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal bersama nenek buyutnya di Tegalrejo, sebuah daerah yang jauh dari pusat keraton. Di sana, ia hidup sederhana, lebih dekat dengan rakyat jelata, para ulama, dan mendalami ajaran agama serta kehidupan spiritual. Pilihan hidup inilah yang membentuk karakternya menjadi sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Inilah awal dari sebuah takdir yang akan mengguncang tanah Jawa. Memasuki awal abad ke-19, cengkraman Belanda di Nusantara semakin kuat, dan Kesultanan Yogyakarta pun tidak luput dari campur tangan mereka. Intervensi Belanda sudah keterlaluan. Mereka ikut campur dalam urusan suksesi tahta, memaksakan kebijakan yang merugikan, dan yang paling parah, mereka menyengsarakan rakyat. Pajak yang mencekik leher diterapkan di mana-mana. Tanah-tanah milik rakyat dan bahkan para bangsawan dirampas untuk proyek perkebunan milik Eropa. Puncaknya yang menjadi pemicu kemarahan Diponegoro adalah ketika Belanda dengan seenaknya membangun jalan yang melintasi tanah makam leluhurnya di Tegalrejo. Bagi Diponegoro, ini bukan lagi sekadar penjajahan ekonomi atau politik. Ini adalah sebuah penghinaan besar terhadap adat, budaya, dan agama yang sudah mendarah daging di tanah Jawa. Kesabarannya habis. Dari sinilah api perlawanan yang telah lama terpendam mulai menyala, berkobar-kobar. Pada tahun 1825, Perang Jawa pun meletus. Ini bukanlah perang biasa, ini adalah perang total yang kemudian tercatat sebagai salah satu perang terbesar dan termahal yang pernah dihadapi Belanda sepanjang sejarah kolonialisme mereka. Diponegoro, dengan pemahamannya yang mendalam tentang geografi Jawa dan kedekatannya dengan rakyat, memimpin sebuah perang gerilya yang sangat efektif dan mematikan. Ia tidak berjuang sendirian. Seluruh lapisan masyarakat bersatu di belakangnya. Rakyat biasa yang tertindas, para ulama karismatik, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren, hingga para bangsawan yang kecewa dengan keraton, semuanya mengangkat senjata di bawah Panji Diponegoro. Pasukannya bergerak seperti bayangan, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam hutan dan pedesaan. Belanda benar-benar dibuat kewalahan. Ribuan tentara Eropa dan tentara sewaan mereka tewas. Jenderal-jenderal terbaik dikirim ke Jawa. Tapi taktik gerilya Diponegoro terlalu sulit untuk ditaklukkan. Kas keuangan kolonial terkuras habis untuk membiayai perang ini. Pulau Jawa, yang tadinya menjadi sumber keuntungan, berubah menjadi neraka bagi Belanda. Namun, kekuatan Diponegoro tidak hanya terletak pada strategi perangnya. Ada dimensi lain yang membuat pasukannya begitu setia dan bersemangat, yaitu sisi spiritual. Diponegoro bukan hanya seorang panglima perang. Ia adalah seorang pemimpin spiritual yang sangat dihormati. Ia dikenal sangat religius, sering menghabiskan waktu untuk bertapa di gua-gua
seperti Gua Selarong, mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Banyak pengikutnya yang percaya bahwa Diponegoro adalah perwujudan dari Ratu Adil atau Heru Cokro, sosok mesianik dalam ramalan Jayabaya yang diramalkan akan datang untuk membebaskan tanah Jawa dari penindasan dan membawa zaman keemasan yang penuh keadilan. Keyakinan inilah yang mengubah Perang Jawa menjadi sebuah perang sabil atau perang suci. Bagi para pengikutnya, berperang bersama Diponegoro bukan hanya soal melawan penjajah, tapi juga menjalankan sebuah tugas suci. Semangat inilah yang membuat pasukan Diponegoro seolah tidak pernah bisa dipadamkan. Meskipun menghadapi tentara dengan persenjataan yang jauh lebih modern. Setelah 5 tahun berperang dan terus-menerus mengalami kerugian besar, Belanda sadar bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan Diponegoro hanya dengan kekuatan militer. Mereka pun mengubah taktik secara drastis. Di bawah komando Jenderal de Kock, Belanda menerapkan strategi yang disebut benteng stelsel. Mereka membangun ratusan benteng kecil di seluruh penjuru Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan gerilya Diponegoro, memutus jalur logistik dan komunikasi mereka. Pelan-pelan, strategi ini mulai menunjukkan hasil. Satu persatu, komandan pasukan Diponegoro gugur atau menyerah. Lingkaran di sekitar Diponegoro semakin menyempit. Hingga akhirnya, Belanda menggunakan taktik paling licik. Mereka mengundang Diponegoro untuk datang ke Magelang dengan dalih melakukan perundingan damai. Mereka berjanji bahwa perundingan ini adalah jalan terhormat untuk mengakhiri pertumpahan darah. Diponegoro, dengan jiwa kesatrianya, datang dengan niat baik dan tanpa membawa senjata. Percaya pada janji gencatan senjata selama bulan suci Ramadan. Namun, disinilah tragedi itu terjadi. Perundingan itu hanyalah sebuah jebakan. Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik. Sebuah pengkhianatan yang mencoreng kehormatan perang. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro langsung diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, agar pengaruhnya benar-benar hilang. Awalnya, ia dibawa ke Manado. Kemudian dipindahkan ke tempat pengasingan terakhirnya di Benteng Rotterdam, Makassar. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan politik selama puluhan tahun. Pada tanggal 8 Januari tahun 1855, sang pangeran menghembuskan napas terakhirnya, jauh dari tanah Jawa yang begitu ia cintai dan perjuangkan. Belanda mungkin berpikir, dengan wafatnya Diponegoro, maka semangat perlawanannya akan ikut terkubur. Tapi mereka salah besar. Hingga hari ini, makam Pangeran Diponegoro di Makassar tidak pernah sepi dari para peziarah. Semangat perlawanannya justru tidak pernah padam, malah menjadi api abadi yang terus menyala. Banyak yang berpendapat, Pangeran Diponegoro sebenarnya tidak pernah benar-benar kalah. Secara fisik, ia memang ditangkap dan diasingkan. Namun secara moral dan spiritual, ia adalah pemenangnya. Perang Jawa yang ia pimpin telah menanamkan benih perlawanan yang sangat dalam di hati rakyat Nusantara. Perjuangannya menjadi legenda, sebuah kisah heroik tentang keberanian melawan ketidakadilan yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sosoknya menginspirasi lahirnya perlawanan-perlawanan lain di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan puluhan tahun kemudian, para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno menjadikan semangat Diponegoro sebagai salah satu sumber inspirasi utama dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Warisannya bukanlah kekalahan, melainkan sebuah simbol perlawanan yang tak lekang oleh waktu. Pada akhirnya, Pangeran Diponegoro tidak dikenang karena tahta yang ia tolak, atau kekayaan yang tidak pernah ia kejar. Ia dikenang karena keberaniannya berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan, saat banyak yang lain memilih untuk diam atau berkompromi. Ia mungkin telah ditangkap, dibuang, dan coba dilupakan oleh para penjajah. Tapi namanya justru terukir abadi dalam sanubari dan sejarah bangsa ini. Diponegoro bukan sekadar pahlawan dalam daftar buku pelajaran. Ia adalah simbol harga diri, keberanian, dan semangat perlawanan Nusantara
yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Jika kamu suka dengan konten sejarah dan misteri Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Infonix. Ya, saya juga penasaran dengan pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Pangeran Diponegoro benar-benar sosok Ratu Adil yang diramalkan itu? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah misteri sejarah berikutnya.